Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Sufriana dari PJKR 4A NPM 18 10 63 10 70 243. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi tuas atau pengungkit yang ada pada buku Biomekanika Olahraga bab 7. Nah, apa sih yang dinamakan dengan tuas? Tuas yaitu suatu mekanisme penggerak pada sebuah benda berupa dua momen atau torque Q yang bekerjanya berlawanan terhadap porosnya. Gerakan-gerakan badan dihasilkan melalui sistem pengungkit. Tulang-tulang bekerja sebagai pengungkit yang digerakkan oleh gaya yang dihasilkan oleh kontraksi otot. Di dalam aktivitas olahraga, prinsip pengungkit berlaku bagi benda di luar badan. Nah, pada prinsip pengungkit, apabila ada dua buah gaya yang bekerja pada suatu benda atau batang dan bekerja berlawanan arah terhadap porosnya, maka pada benda tersebut bekerja sebuah tuas. Ada 3 kategori tuas, yaitu yang pertama kelas 1, yang kedua kelas 2, yang ketiga kelas 3. Nah, yang pertama itu kelas 1, sumbu putar terletak antara gaya dan beban. Sehingga pada tuas kelas 1 besarnya gaya untuk melawan beban dapat terjadi segala kemungkinan tergantung dari besarnya lengan beban dan lengan gaya. Lalu selanjutnya kelas 2. Pada kelas ini beban terletak antara sumbu putar dan gaya, sehingga besarnya gaya untuk melawan beban selalu lebih kecil dari beban itu sendiri, karena lengan beban selalu lebih kecil dari lengan gaya. Dan pada prinsip kelas 2 ini akan selalu efisien. Lalu yang terakhir adalah kelas 3. Nah, pada kelas 3 gaya terletak antara sumbu putar dan beban, sehingga besarnya gaya untuk melawan beban selalu lebih besar dari bebannya. Jadi prinsip dari kelas 3 ini tidak akan selalu efisien, karena lengan beban selalu lebih besar dari lengan gaya. Lalu contoh-contoh dalam tuas tersebut yaitu dalam contoh tuas kelas 1 yaitu pada cabang olahraga pencaksilat saat menendang menggunakan tendangan lurus. Kenapa tendangan lurus itu termasuk dari contoh kelas 1? Karena lutut yang menjadi porosnya antara gaya dan beban. Gayanya yaitu paha dan bebannya adalah target atau lawan. Untuk contoh kelas 2 yaitu pada rowing, karena yang menjadi porosnya yaitu ankle dan lutut sebagai beban dan paha sebagai gaya atau kekuatan. Dan yang terakhir adalah contoh dari kelas 3 yaitu pada gerakan sit up, karena yang menjadi porosnya di ujung atau di bokong, lalu gayanya adalah perut dan bebannya itu mulai dari dada sampai kepala. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian materinya, karena yang sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.